Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindi Oktaviani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, di sini Nindi akan sedikit membahas mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam program 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu masalah gizi. Nah, masalah gizi adalah ketidakseimbangan atau gangguan antara asupan yang diterima oleh tubuh dengan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Masalah gizi dapat berupa kelebihan gizi ataupun kekurangan gizi. Sedangkan di Indonesia sendiri mengalami double ganda, yang artinya Indonesia mengalami masalah kekurangan gizi dan masalah kelebihan gizi. Nah, setelah itu kita harus tahu nih, apa itu dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu terjadinya stunting. Stunting itu perbandingan antara panjang badan atau tinggi badan dibandingkan dengan umur. Apabila hasilnya di bawah batas normal, maka anak tersebut dapat dikatakan stunting. Yang kedua adalah gangguan kekebalan tubuh. Yang ketiga adanya keterlambatan perkembangan otak. Dan yang keempat adanya anemia ataupun penyakit lainnya. Nah, menanggapi dampak buruk dari kekurangan gizi ini, pemerintah mengajukan solusi. Solusi yang ditawarkan pemerintah mengenai permasalahan gizi ini adalah melalui program 1000 hari pertama kehidupan. Lalu apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang terjadi sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Artinya dari usia anak itu 0 hari sampai dengan 1000 hari atau setara dengan 24 bulan. Seberapa penting sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan sangatlah penting dikarenakan pada masa ini dikenal dengan periode emas, yaitu terjadinya pertumbuhan otak yang sangat pesat, sehingga apabila kekurangan gizi pada periode ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya, sehingga akan mempengaruhi masa depan, seperti adanya gangguan tumbuh kembang, adanya keterlambatan bicara, adanya terlambat jalan, dan juga konsentrasi yang kurang. Lantas apa yang harus kita lakukan selama 1000 hari pertama kehidupan ini? Yang pertama, pada masa kehamilan, ibu hamil harus memakan berbagai jenis lauk pauk, apalagi yang mengandung protein yang tinggi. Yang kedua, ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah atau FE minimal 90 butir. Yang ketiga, ibu hamil harus melakukan kontrol kehamilan minimal 4 kali selama trimester. Yang keempat itu adalah ibu hamil diharuskan untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, selanjutnya, pada proses persalinan sampai dengan bayi usia 6 bulan, disarankan untuk melakukan 4 hal berikut. Yang pertama itu adalah proses persalinan dilakukan di bidan ataupun dokter terlatih. Yang kedua, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir adalah rutin mengecek tubuh kembang bayi ke posyandu dan juga melakukan imunisasi. Nah, selanjutnya pada proses bayi 6 bulan sampai dengan 2 tahun dilakukan beberapa hal berikut. 1. Memberikan ASI dan juga MPASI, makanan tambahan ASI. Yang kedua, memberikan imunisasi lengkap. Yang ketiga, memberikan kapsul vitamin A setahun 2 kali. Dan yang terakhir, melakukan cek rutin tumbuh kembang anak. Setelah kita tahu mengenai apa saja yang harus kita lakukan selama 1000 hari pertama kehidupan itu, lalu apakah peran dari sarjana kesehatan masyarakat dalam menyukseskan program 1000 hari pertama kehidupan ini? Perannya adalah yang pertama sebagai perencana, perancang, dan juga pelaksana program ini. Yang kedua sebagai evaluator dan juga peneliti. Yang ketiga sebagai promosi kesehatan. Dan yang terakhir adalah sebagai penyuluh dan juga sosialisasi kesehatan agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai program 1000 hari kehidupan ini menjadi lebih baik, apalagi terkhusus kepada ibu hamil. Karena pola asuh dalam pemenuhan gizi menjadi faktor penting dalam program ini. Kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai SKM, mari sukseskan 1000 hari kehidupan pertama untuk menciptakan perubahan. Negara maju hanya akan jadi angan jika anak-anak mengalami gizi buruk. Wujudkan negara maju dengan ikut dalam program 1000 hari pertama kehidupan. Jika anak adalah agent of change, maka orang tua adalah determinant agent. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.